Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan keempat. Nah, ini sejarah Islam di Riau. Bagaimana pula setelah kita dari Arab, Asia Tenggara, Indonesia, pulau-pulau yang ada di Indonesia, kita ke Riau lagi. Nah, udah kelihatan kan? Jadi di Riau seperti apa pula perkembangan Islam sebelum nanti kita hubungkan dengan Tamadun Melayu. Jadi namanya mata kuliah kita ini Islam dan Tamadun Melayu. Jadi kalau sudah masuk ke arah Riau, itu nanti kita sudah menyerempet ke Melayunya lagi. Yang dimaksudnya di sini kan memang kalau dibilang eh, Melayu ya memang identik dengan Islam. Nanti akan tergambar. Oke. Jadi Islamisasi Riau ini literasi oleh Roja nih, memang udah karangan 2017 tapi kayaknya masih relevan. Itu Islamisasi Riau melalui Kuntu. Nah, Kuntu Kampar, ada yang tahu Kuntu? Kampar, Kampar kiri hilir, tahu hulu dia hilir mungkin ya. Dekat sana masuknya lipat kain. Lipat kain tahu? Arah ke Teluk Kuantan itu, arah ke Kuansing. Ah, nanti ada setelah lipat kain itu sebelum jembatan belok ke kanan. Ah, itu Kuntu namanya. Ada Kuntu namanya. Jadi di sana kan geografisnya itu di Kabupaten Kampar yang arah ke Sumbar, yang jalannya lihat PLTA itu, yang sini ada juga jalannya arah ke Teluk Kuantan. Nah, ini arahnya ke sini. Kemudian untuk sejarah Kabupaten Kampar, nah, kemudian geografis Kuntu yang mau kita pelajari, sejarah Kuntu, masuknya Islam di Kuntu, dampak Islamisasi terhadap sosial ke masyarakat, keagamaan masyarakat, dampak Islamisasi terhadap sosial budaya masyarakat Kuntu. Jadi di Kuntu, Islam berkembang di Riau pertama. Kemudian juga ada Islamisasi Riau dari Barus ke Rokan Hulu. Barus itu kan di Sumatera Utara. Jadi dari sana masuknya. Kalau di Rara Rohul, makanya orang Kampar atau orang Kuntu, Kampar maka digelar atau disebut Serambi Mekah, dan orang-orang yang fanatisme agama itu atau orang-orang yang hebat agama juga banyak dari Rokan Hulu. Mengapa itu terjadi? Ya sebenarnya sejarahnya ya masuknya Islam itu dari sana. Dari Rokan Hulu itu ada geografisnya Barus, sejarah Barus, sama situs makam tua sebagai bukti kesaksian Islamisasi, penyebar Islam di Barus, selintas Kabupaten Rokan Hulu, penduduk Rokan Hulu, Rokan Hulu dan Kerajaan Rokan, masuk agama Islam di Rokan Hulu, kemudian dampaknya juga terhadap sosial keagamaan dan budaya masyarakat di Rokan Hulu. Kemudian karakteristik Islam di Riau. Jadi sebenarnya Islam di Riau memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik Islam di Asia, jadi di Asia Tenggara ya, yang dulunya lebih populer dengan sebutan Nusantara, namun memiliki perbedaan yang jauh dengan karakteristik Islam di wilayah lainnya, seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika, di mana dalam sumber Islam Timur Tengah disebutkan dengan istilah Pats atau Futuh, yakni pembebasan yang sering melibatkan kekuatan militer yang akhirnya wilayah-wilayah ini mengalami Arabisasi. Sedangkan di Nusantara, khususnya Riau, paling sedikit mengalami Arabisasi. Ini sesuai yang ditanyakan oleh teman kita tadi. Maksudnya Islam tidak menggunakan kekuatan militer. Jadi apakah ada berbenturan dengan uh, Hindu Buddha? Ya, sepertinya tidak kayaknya. Oke, kemudian oleh karena itu dapat dikatakan bahwa watak dan karakteristik Islam di Asia Tenggara adalah damai. Jadi kita tidak pernah dengar sebuah wilayah tidak mau masuk Islam diperangi di Indonesia, kayaknya tidak. Karena lembut itu. Islam di Indonesia ini termasuk Islam yang lembut, damai dan toleran. Toleran itu ya saling pengertian, tidak memaksakan kehendak terhadap agama lain. Ya tidak adalah memerangi agama lain kalau memaksa orang untuk masuk Islam.
Hal ini diakui oleh Thomas W. Arnold yang dapat disimak dalam tulisannya di mana dia menyimpulkan bahwa penyebaran dan perkembangan Islam di Asia Tenggara berlangsung secara damai. Jadi artinya masuk dan berkembangnya Islam di Riau eh, sama sama saja dengan masuknya berkembangnya Islam di Asia Tenggara. Jadi sama ya, damai, toleran dan ya pokoknya sama lah. Di Asia Tenggara masuknya kayak gitu ya di Riau juga kayak gitu. Pokoknya sama. Lalu eh, untuk yang di Kuntu itu namanya Syekh Burhanuddin. Jadi nanti kita lebih ulas lebih dalam riwayat hidupnya seperti apa, perkawinan karya dan akhir hayat, perjuangan dalam agama Islam. Dan sebagai ringkasan saja, Syekh Burhanuddin ini kalau di Ulakan Pariaman juga namanya Syekh Burhanuddin, di Aceh juga namanya Syekh Burhanuddin. Apakah orangnya satu? Ya, oleh beberapa peneliti menyatakan orangnya berbeda, tapi lokasinya saja yang lokasinya berbeda juga. Jadi bukan satu orangnya Syekh Burhanuddin yang ada di Kuntu sama dengan Syekh Burhanuddin yang ada di Ulakan Pariaman. Jadi kalau di Sumatera Barat itu ditanya Islam pertama masuk ya dari Ulakan Pariaman. Namanya juga penyebarnya Syekh Burhanuddin juga. Jadi sama dengan Riau. Di Riau juga namanya Syekh Burhanuddin. Ini nanti ada sedikit sejarah Islam Riau. Nah, Elia Roza yang mengarangnya. Ini kebetulan bukunya nanti PDF-nya Bapak kasih ini sudah bisa di-download secara gratis dan tidak ditutup-tutupi. Jadi bisa kita membaca seutuhnya. Nah, ini nanti kalian baca dan sangat banyak manfaatnya itu buku itu untuk mengetahui Islam yang ada di Riau. Nah, ini kita coba. Sampai sini ada yang bertanyakan? Ini sebelum Bapak share screen bukunya. Buku Islam di salah ya. Islam yang ada di Riau. Saya ada pertanyaan, Pak. Iya. Di Riau itu tuh, apakah diperbolehkan orang-orang Melayu itu menafsirkan Al-Quran? Bagaimana? Apakah orang-orang Riau boleh menafsirkan Al-Quran? Menafsir. Iya, Menafsir. untuk bisa menambah wawasan Islam mereka. Menafsir maksudnya, maksud Eka apa? Ya, mempelajari Al-Quran di zaman itu, sehingga mereka membentuk kayak mulai Islam membentuk suatu pelajaran Islam ditambah dengan dengan kehidupan pelajaran Melayu mereka. Oh, itu udah pasti. Sudah pasti itu. Karena eh, dari sejumlah manuskrip namanya tuh, nanti akan tergambar beberapa manuskrip kalian tahu yang kayak kayak tulisan-tulisan lama itu dari kertasnya memang dari Eropa, tapi kan Arabnya sudah Arab Melayu. Jadi sudah menggunakan bahasa Arab Melayu. Nah, itu tandanya menurut Eka itu bukan menafsirkan ya, mungkin pengaruh-pengaruhnya. Ya udah pasti. Sama dengan yang lain yang seperti Bapak ulas tadi, eh, di Nusantara juga seperti itu. Nah, ini bukunya Sejarah Islam di Indonesia. Udah Pak Meka? Sudah paham, Pak? Ini nanti kan waktunya tinggal 3 menit lagi, nanti langsung join aja lagi ya, biar kita langsung sambung. Ini buku yang kebetulan buku ini bebas, maksudnya nanti Bapak kasih PDF-nya ini dan downloadnya pun tidak ditutupi. Ini penulisnya Dr. Eli Roza. Jadi dalam dalam tentang perkembangan Islam di Riau,
Nah, kita bisa tengok sejarahnya. Kemudian Riau, geografis Riau, teori Arab, teori-teori yang lain. Nah, ini halaman 75. Ini halaman 75 ya. Halaman 75, kita langsung ke halaman 75. Oke, masih loading. Tujuh puluh lima. Enggak pas apanya. Daftar ini halaman 79. Kalau daftar isinya halaman 75, karena enggak pas ininya. Isinya dengan halamannya. Jadi ini beberapa informasi-informasi nanti tentang Riau, Islam yang ada di Riau. Nanti setelah ini kita sambung, kita join lagi dengan penyebaran penduduk Islam 75, 79. Ini faktor-faktornya yang di Indonesia dan di Asia Tenggara juga sama tadi. Petanya ini di Nusantara. Sorry ya, halamannya kayaknya nggak sama dengan itu. Nah, ini Islamisasi di Riau. Ini halaman 86 rupanya. Ada daftar isi halaman 75 kepayan Bapak cari. Jadi teori Islamisasi Riau ini sampai saat ini belum ada dikemukakan oleh para ahli, meskipun teori Islamisasi Indonesia telah dikemukakan oleh para ahli sejarah, namun tidaklah dapat diberlakukan terhadap Riau karena perbedaan lokasi dan wilayah. Memang ada teori tentang Islam di Indonesia secara umum, tapi ya karena berbeda wilayah ya tentu tidak bisa disamakan. Artinya merumus teori Islamisasi Riau sama halnya dengan menggali kembali proses masuknya Islam ke Riau. Dengan demikian, mengingat masa lalu pada negeri negara bangsa dan daerah merupakan suatu fenomena pencarian identitas jati diri yang dikatakan oleh Soekarno. Jadi berdasarkan istilah di atas, maka Islamisasi Indonesia di Riau dan sendirinya juga kena imbasnya. Jadi tidak ada teori Islamisasi Riau secara tersendiri gitu. Ini nanti join lagi ya, karena ini waktunya mau habis. Kita sambung lagi nanti.